nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibrahim Al-Laqani, pengarang kitab ini, mengatakan wa indana asma'uhu al-azimah kadza sifatu dzatihi qadimah. Menurut kita artinya ai inda ahli sunnati wal jamaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah itu adalah qadimah, azaliyah. Qadimah sama artinya dengan azaliyah, artinya tidak berpermulaan. Nama-nama Allah, asma'ullah al-husna itu qadimah, sifatullah itu qadimah. Salatullah salamullah ala al-hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa indana asma'uhul azimah kadza sifatu dzatihi qadimah wa ikhtira an asmahu tawqifiyyah kadza sifatu fakhfadhis sam'iyyah. Wa indana lan iku mungguhe kita ahlus sunnah wal jamaah asma'uhu utawi pira-pira asmane Allah al-azimatu kang agung kadza iku kaya mangkene sifatu dzatihi utawi pira-pira sifat zate Allah iku qadimatun qadimah ora ana pungkasane. Waqtira lan ten pilih apa anna asma'ahu pendapat sak temene pira-pira asmane Allah asma'ahu iku tauqifiyah kadza iku kaya mangkene asma'uhu as-sifatu utai pira-pira sifat fahfat mongko njaga sapa sira as-sam'iyah ing sam'iyah tegese ing tauqifiyahe asma lan sifat. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibrahim Al-Laqani, pengarang kitab ini, mengatakan wa indana asma'uhu al-azimah kadza sifatu dzatihi qadimah. Menurut kita artinya ai inda ahli sunnati wal jamaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah itu adalah qadimah, azaliyah. Qadimah sama artinya dengan azaliyah, artinya tidak berpermulaan. Nama-nama Allah, asma'ullah al-husna itu qadimah, sifatullah itu qadimah. Tentang pembahasan sifat-sifat Allah kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa sifatullah la tushbihu sifatil makhluqin, bahwa sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat makhluk,
perbedaannya bahwa sifatullah azaliyatun qadimatun abadiyatun. Bahwa sifat-sifat Allah itu azaliyah, qadimah, abadiyah. Nah, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Sedangkan sifat-sifat makhluk itu hadisah, artinya berpermulaan, berpenghabisan, berubah-ubah. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pembahasan kita pada hari ini adalah tentang asma'ullah, bahwa nama-nama Allah sebagaimana juga sifat-sifat Allah itu adalah qadimah atau azaliyah. Tentu yang dimaksud di sini adalah madlulnya, madlul dari nama-nama Allah yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan lafadz dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana dalam penjelasan tentang sifat kalam. Kita mengatakan kalam Allah itu qadim. Telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Kalamullah itu qadim. Yang dimaksud kalamullah itu qadim adalah yang ditunjukkan oleh lafadz itu, lafadz Al-Quran itu yang dimaksud qadim. Bukan lafadz yang diturunkan itu qadim. Tetapi kita mengatakan bahwa al-lafdzul munazzal, lafadz yang diturunkan, yang dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, itu adalah itu yang berupa huruf, berupa bahasa, berupa suara, itu hadis, bukan qadim, dia hadis, karena itu adalah lafadznya, berpermulaan dan berpenghabisan. Tetapi ketika kita mengatakan kalamullah qadim, artinya yang ditunjukkan oleh lafadz itu, kalam Allah yang ditunjukkan oleh lafadz itu, yang merupakan al-kalam az-zati, yang merupakan sifat Allah, itulah yang qadimun, azaliyun, abadiyun. Demikian juga dalam pembahasan nama-nama Allah. Ketika muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa asma'ullah qadimatun, nama-nama Allah itu qadim, maka yang dimaksud di situ adalah yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah tersebut. Bukan lafadznya, bukan Ar-Rahman, lafadz Ar-Rahman, lafadz Ar-Rahim, Al-Qadir, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Bukan lafadz itu yang qadim. Kenapa? Karena nyatanya, faktanya ya memang hadis, bukan qadim. Ar-Rahman, misalnya Rahman diawali dengan ra, diakhiri dengan nun, artinya hadis, bukan qadim. Rahim, nama Allah diawali dengan ra, diakhiri dengan mem, itu hadis, bukan qadim. Nah, maka ketika mu'alif mengatakan bahwa nama-nama Allah itu qadimah, tidak berpermulaan, artinya adalah yang ditunjukkan oleh nama itu, yaitu zat. Nama-nama itu yang ditunjukkan oleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliqu, Ar-Raziqu, yang ditunjukkan oleh nama-nama itu, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu qadim. Bisa difahami? Agar tidak kemudian salah faham dengan mengatakan nama Allah bagaimana dikatakan qadim sementara dia berpermulaan dan berpenghabisan. Yang dimaksud adalah madlul dari nama-nama Allah itu yang qadim. Yang ditunjukkan oleh nama Allah itu yaitu zat Allah yang pencipta alam semesta, yang tidak serupa dengan makhluknya, itulah yang qadim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya menunjukkan zat Allah. Ada kalanya menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Ada kalanya, saya ulangi lagi, nama Allah itu ada kalanya menunjukkan kepada zat yang qadim. Kita mengatakan Allah itu adalah zat yang bersifatan dengan sifat. Bukankah seperti itu kemarin kita bahas? Allah adalah zat yang bersifatan dengan sifat. Dengan ketentuan yang kemarin sudah kita bahas. Nah, nama Allah itu ada kalanya menunjukkan zat yang qadim. Seperti lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah itu tidak menunjukkan sifat. Itu tidak menunjukkan perbuatan. Tetapi itu menunjukkan zat. Karena itu lafzul jalalah Allah adalah ismun lidzatil muqaddas al-mustahiq lil ibadah. Dia adalah nama bagi zat yang maha suci yang tidak serupa dengan makhluknya yang berhak untuk diibadahi. Sehingga lafzul jalalah Allah itu adalah nama yang menunjukkan zat yang qadim, zat yang qadim yang tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Karena ketika kita mengatakan qadim, otomatis abadi yang tidak juga berpenghabisan. Yang pertama. Yang kedua, nama-nama Allah itu ada kalanya menunjukkan sifatillah al-qadimah, menunjukkan sifat-sifat Allah yang qadimah. Tadi kita katakan sifat-sifat Allah semuanya qadimah, azaliyah. Maka nama-nama Allah itu ada kalanya menunjukkan sifat-sifat Allah yang qadimah. Contohnya apa? Contohnya misalnya Al-Qadiru. Al-Qadiru itu nama Allah. Al-Qadiru nama Allah. Al-Qadiru itu menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat qudrah yang azaliyah. Bisa difaham? As-Sami'u. As-Sami'u. Apa artinya As-Sami'u? Artinya itu menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat sama yang azali, yang qadim. Al-Basiru itu nama Allah. Artinya apa? Artinya dia menunjukkan sifat Allah yang bernama Al-Basar, yang al-azali, yang qadim. Bisa difahami? Jadi nama-nama Allah ada kalanya dia menunjukkan sifat-sifat Allah yang qadimah. Kemudian yang ketiga, ada kalanya nama-nama Allah itu menunjukkan pada perbuatan Allah yang qadim. Karena perbuatan Allah itu juga qadim, fi'lullah qadimun, sifatullah qadimatun, zatullah qadim. Zat Allah qadim, sifat Allah qadimah, fi'lullah qadim. Berbeda dengan af'aluna, berbeda dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita itu hadisah, Allah yang menciptakannya pada diri kita. Ketika saya berbicara, maka perbuatan bicara ini berpermulaan Allah yang menciptakannya pada diri saya. Ketika saya berjalan, ketika saya makan, minum, maka perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang hadisah yang ada pada diri saya. Yang Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya pada diri saya. Itu namanya apa? Hadisah. Sementara fi'lullah itu qadim. Dan nama-nama Allah
sebagian dari nama-nama Allah itu ada kalanya menunjukkan perbuatan Allah yang qadim, menunjukkan fi'lullah yang qadim. Misalnya Al-Khaliqu. Al-Khaliq artinya zat yang mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada. Itu namanya sifat apa? Sifat perbuatan. Itu perbuatan Allah. Mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada, itu perbuatan. Nah, berarti nama Allah Al-Khaliq menunjukkan perbuatan Allah yang qadim. Al-Muhyi misalnya, di antara nama Allah adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya zat yang menghidupkan. Al-Ihya yang memiliki sifat ihya. Dan ihya menghidupkan itu adalah termasuk min sifatil takwin, min sifatil af'al, termasuk perbuatan Allah, sifat perbuatan Allah. Karena kita mengetahui sifat-sifat Allah, ada kalanya disebut dengan sifatul zat, ada kalanya disebut dengan sifatul af'al. Sifatul zat artinya sifat-sifat yang Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut dan tidak disifati dengan sifat kebalikannya. Itu namanya sifatul zat, sifatul zat. Seperti sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20, itu semuanya disebut sifatul zat. Allah disifati dengan sifat wujud, tidak disifati dengan sifat kebalikannya, yaitu al-adam. Allah disifati dengan sifat qidam, tidak disifati dengan sifat kebalikannya, yaitu hudus. Allah disifati dengan sifat baqa, tidak disifati dengan sifat kebalikannya, yaitu fana, dan seterusnya. Dari sifat yang 13 atau 20. Seluruhnya itu disebut sebagai sifatul zat. Ada kalanya sifat itu atau ada kalanya sifatul af'al atau sifat perbuatan atau sifatul takwin, yaitu sifat-sifat yang Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut dan juga disifati dengan sifat kebalikannya. Allah disifati dengan sifat tersebut dan juga disifati dengan sifat kebalikannya. Seperti ini. Al-Ihya, Allah disifati dengan sifat menghidupkan. Perbuatan berupa menghidupkan. Dan Allah juga disifati dengan sifat kebalikannya, yaitu al-imatah, mematikan. Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Di antara nama Allah min asma'illahi ta'ala al-muhyi, artinya zat yang menghidupkan. Di antara nama Allah yang lainnya adalah al-mumitu, artinya zat yang mematikan. Berarti nama Allah al-muhyi itu menunjukkan perbuatan Allah yang qadim. Nama Allah al-muhyi itu menunjukkan perbuatan Allah yang qadim, yaitu imatah. Yang tadi menunjukkan perbuatan Allah yang qadim, yaitu ihya, menghidupkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya. Jadi Allah memiliki nama-nama. Nama-nama Allah itu ada yang menunjukkan zat, yaitu satu saja, yaitu lafzul jalalah Allah, itu menunjukkan zat yang qadim. Ada nama-nama Allah dari deretan nama-nama Allah, itu yang menunjukkan sifat yang qadimah, seperti Al-Qadiru,
As-Sami'u, Al-Basiru. Kemudian apa lagi? Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, dan seterusnya. Yang menunjukkan sifat. Ada kalanya yang ketiga, nama-nama Allah itu menunjukkan perbuatan Allah yang qadim. Seperti Al-Muhyi, seperti Al-Mumitu, seperti Al-Khaliqu, seperti Ar-Raziqu. Nah, ini nama-nama Allah yang yang menunjukkan perbuatan Allah yang qadim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang perlu kita perhatikan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah bahwa seluruh nama-nama Allah itu husna. Husna. Sehingga kita mengenalnya dengan istilah al-asma'u al-husna. Ini berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Walillahil asma'ul husna. Dan Allah itu memiliki al-asma' al-husna. Apa artinya al-asma'ul husna? Artinya al-asma'u ad-dallatu 'alal kamali. Al-asma'u ad-dallatu 'alal kamal, yaitu nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Nah, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, karena nama-nama Allah itu seluruhnya husna, sebagaimana ayat tadi menegaskan, dan juga ada ayat-ayat yang lainnya yang menegaskan bahwa nama-nama Allah itu husna, menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nggak boleh menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada yang harus diwaspadai, perkataan sebagian orang yang menamakan Allah dengan bahkan mereka berzikir dengan nama itu, dengan beranggapan bahwa itu adalah termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berzikir awalnya dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, kemudian dipercepat menjadi Allah, Allah, Allah. Masih benar. Kemudian setelah itu dipercepat lagi, bahkan sudah enggak yang harusnya panjang sudah dipendekkan, dia sudah mengatakan Allah, 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 Allah. Yang harusnya Allah dibaca panjang, dia memendekkannya. Lebih cepat lagi kemudian dia berganti, Allah diganti dengan Ada sebagian orang yang berzikir dengan menggunakan lafaz dengan beranggapan bahwa itu adalah termasuk nama Allah. Nah, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan perkataan para ulama fiqih, bertentangan juga dengan pernyataan ahlul lughah, yaitu ahli bahasa. Nah, karena itu harus diwaspadai. Ini perlu
secara khusus diperingatkan karena memang ada sekelompok orang yang meyakini bahwa itu adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita katakan bertentangan dengan Al-Quran karena ayat tadi sudah menjelaskan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Allah memiliki memiliki nama-nama al-husna, sementara tidak menunjukkan al-husna. Itu tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu lafaz yang dipergunakan untuk tawajjuh, syikayah. Ketika seseorang misalnya merasakan kesakitan, maka dia akan mengatakannya kalau orang sakit. Nah, itu berarti itu bukan menunjukkan makna yang sempurna, sifat yang sempurna. Sementara Allah, nama-namanya itu tadullu alal husna, tadullu alal kamal. Maka berarti penamaan Allah dengan lafaz itu bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Secara khusus dalam hadis itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'utas wa yakrahu tatsa'ubah. Fa idza tatsa'aba ahadukum fala yaqul ahin ahin. Fa inna syaitana yadhaku minhu." Sesungguhnya Allah itu mencintai al-utas, yaitu bersin, wa yakrahu tasa'ub, dan membenci tasa'ub, yaitu menguap. Tahu bersin dan menguap? Menguap, angop, menguap. Fa idza tasa'aba ahadukum, jika kalian itu menguap, salah seorang di antara kalian itu menguap, maka janganlah mengatakan misalnya dia menguapnya atau atau ahin. Kenapa? Fa inna syaitana, kata Nabi, fa inna syaitana yadhaku minhu. Karena syaitan itu mempermainkan dia, menertawakan dia. Kalau ada orang menguap kemudian dia mengatakan maka syaitan itu menertawakan dia, mempermainkan dia. Jika itu nama Allah, masa syaitan mempermainkan dia ketika dia mengatakan, ketika menguap mengatakan tentu saja enggak. Tentu saja tidak. Kalau syaitan melihat kita berzikir, zikrullah, menyebut nama Allah, maka mereka akan membenci itu, bukan tertawa atau bukan mempermainkan seseorang yang berzikir, tetapi dia akan membenci apa yang dilakukan oleh seseorang berupa zikrullah. Tetapi dalam hadis ini disebutkan bahwa fa idza tasa'aba ahadukum fala yaqul Kalau itu nama Allah, apakah Nabi melarang kita ketika menguap mengatakan Ya enggak. Kalau itu memang nama Allah, tentu kita dianjurkan untuk membacanya, bukan dilarang. Justru ketika seseorang sedang menguap. Dan syaitan tidak akan menertawakan orang yang kayak begitu. Ini adab bagi kalian, harus diperhatikan. Kalau menguap jangan dikeluarkan suaranya misalnya. Tetapi kalau menguap ya ditutup mulutnya. Seperti ini misalnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi bertentangan dengan hadis yang secara langsung Allah Subhanahu wa taala melarang, meskipun ini bukan sesuatu yang haram, tetapi sesuatu yang tidak sebaiknya seseorang melakukannya, yaitu ketika dia menguap, maka janganlah dia mengatakan atau ahin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, bertentangan dengan perkataan para fuqaha, para ahli fiqih. Para ahli fiqih itu mengatakan bahwa apabila seseorang di dalam sholatnya dia mengatakan maka batal sholatnya. Misalnya kamu sudah sholat, sudah memulai sholat Allahu Akbar. Kemudian dalam sholat kamu mengatakan maka itu batal sholatnya. Kenapa? Kok batal? Karena itu berapa huruf itu? Ada 2 huruf. Kalau itu ada 2 huruf. 2 huruf yang di situ meskipun tidak memberikan makna, 2 huruf atau lebih, ketika seseorang mengucapkannya maka batal. 1 huruf jika memiliki makna itu juga membatalkan. 2 huruf atau lebih meskipun dia tidak memiliki makna itu juga membatalkan sholat. Seandainya dikatakan bahwa itu nama Allah, apakah sholatnya batal? Tidak, karena zikrullah di dalam sholat tidak batal. Kalau kamu di dalam sholat kamu mengatakan subhanallah, Allahu Akbar, misalnya Allah, kamu mengatakan itu dalam sholat, maka itu tidak batal sholatnya. Tetapi para ulama fikih mengatakan kalau seseorang sedang sholat kemudian dia mengatakan maka batal sholatnya. Berarti bukan nama Allah. Karena jika dia nama Allah, maka seseorang yang mengucapkannya dalam sholat, niscaya sholatnya tidak akan batal. Bisa difahami? Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir perkataan ahlul lughah, para pakar bahasa itu seluruhnya mengatakan bahwa nama-nama Allah, mengatakan bahwa itu adalah lafaz yang digunakan lil anin. Lil anin itu untuk mengeluh, lisyikayah, untuk rintihan, suara rintihan. Anin itu adalah suara untuk mengungkapkan rintihan. Kalau seseorang sedang merasakan kesakitan, maka menggunakan lafaz itu untuk menunjukkan bahwa dia sedang sakit. Berarti dia sakit. Berarti dia sedang sakit. Karena lafaz itu digunakan untuk litawajjuh lil anin. Jelas tidak menunjukkan, dan itu tidak menunjukkan kesempurnaan. Itu tidak menunjukkan kesempurnaan. Sementara kita katakan tadi, dan juga disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa nama-nama Allah itu semuanya adalah husna. Walillahil asma'ul husna. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga perlu diperhatikan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga harus dimaknai dengan makna yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh nama-nama Allah kemudian dimaknai dengan makna yang bertentangan dengan nama itu.
Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliqu, Ar-Raziqu, Al-Fattahu, misalnya Al-Mutakabbiru, Al-Jabbaru, nama-nama Allah itu semuanya dipastikan menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada orang kemudian memaknai lafaz-lafaz atau nama-nama Allah itu dengan makna-makna yang tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah, maka yang salah bukan namanya, tetapi yang memaknainya. Maknanya itu jelas makna yang menyimpang. Nah, makna yang menyimpang dari makna yang sebenarnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertentangan dengan namanya sendiri, namanya saja Al-Asma'ul Husna, tetapi dia menerjemahkannya, memaknainya dengan Al-Asma' yang tidak menunjukkan Al-Husna, yang tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu nama-nama Allah sebagaimana Al-Quran juga itu tidak boleh diterjemahkan secara harfiah. Nama-nama Allah sebagaimana ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Harfiah itu bagaimana? Kata per kata. Diterjemahkan kata per kata itu tidak bisa. Tetapi harus bisa yang diterjemahkan itu adalah maknanya, bukan lafzan, bukan kata per kata, tetapi makna dari ayat tersebut bisa diterjemahkan, atau makna dari nama-nama Allah itu yang bisa diterjemahkan. Bisa difahami? Ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran seluruhnya itu nggak boleh, para ulama Al-Quran menjelaskan nggak boleh menerjemahkan Al-Quran kata demi kata, tarjamah harfiyah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Kalau seseorang mau menerjemahkan Al-Quran, maka terjemahkanlah secara ma'nawiyah atau tafsiriyah. Namanya tarjamatun tafsiriyah atau ma'nawiyah, yaitu menerjemahkan penafsirannya. Demikian juga nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang bisa diterjemahkan adalah penafsiran atau makna dari nama-nama tersebut. Misalnya Ar-Rahman, artinya adalah zat yang banyak memberikan rahmah kepada seluruh orang mukmin dan kafir di dunia dan kepada orang mukmin saja di akhirat. Nah, itu terjemahannya panjang, terjemahannya panjang. Ar-Rahim artinya adalah zat yang banyak memberikan rahmah kepada orang-orang mukmin. Ar-Raziqu artinya adalah zat yang menyampaikan rizki kepada para hambanya. Nah, itu namanya apa? Terjemah tafsiriyah atau terjemah ma'nawiyah. Itu yang boleh, yang diperbolehkan seperti itu. Bukan kemudian diterjemahkan secara harfiah yang sebagian itu tidak menunjukkan karena terjemahnya salah. Karena terjemahannya salah sehingga tidak menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diartikan misalnya, dia mengartikan Al-Fattahu, yang maha membuka. Apa ini membuka? Apa ini maksudnya? Allah kok maha membuka? Diterjemahkan begitu saja secara harfiah karena fattah itu berasal dari kata fataha yaftahu, artinya membuka. Al-fattahu dari fatihun, kemudian fattah yang maha membuka. Al-mutakabbir dia mengatakan yang maha sombong. Dia mengatakan Allah itu yang maha sombong.
Al-Jabbar, dia mengatakan Allah adalah yang maha diktator. Dan seterusnya. Terjemahan yang seperti ini, terjemahan yang bagaimana tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Ini adalah asma'ullah al-husna, nama-nama Allah yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Bagaimana diterjemahkan dengan terjemahan yang tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah? Maka harus diwaspadai hal yang seperti itu. Terkadang kita melihat ada nama-nama Allah dipasang di masjid, dipasang di jalan-jalan. Jika untuk itu dilakukan untuk tabarrukan bi asma'illah, bertabarruk dengan nama-nama Allah, ngalap berkah dengan nama-nama Allah, tentu itu sesuatu yang baik. Tabarruk dengan nama-nama Allah. Tetapi terkadang kemudian ada yang berlebihan dengan diterjemahkan secara harfiah sehingga muncul terjemahan-terjemahan yang menjanggalkan karena tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau niatnya untuk tabarrukan, maka cukup nama-nama Allah saja yang dalam tulisan Arab itu saja yang di situ untuk tabarruk. Jika mau ngasih pelajaran, ya terjemahkan yang lengkap. Terjemahkan yang lengkap. Tapi tempatnya nggak cukup. Karena anunya kecil. Karena kalau terjemahnya secara maknawiyah, tafsiriyah tentu akan panjang. Misalnya tadi Ar-Rahmanu, zat yang luas rahmatnya kepada orang-orang mukmin di dunia dan kafir di dunia dan kepada orang mukmin di akhirat. Itu sudah 3 baris maknanya saja. Sementara namanya cuman satu kata, yaitu Ar-Rahman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk diperhatikan, mengingat bahwa nama-nama Allah itu semuanya adalah tadullu alal kamal, menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, muallif rahimahullahu taala mengatakan waqtira anna asmahu tauqifiyyah kadza sifati fahfadhis sam'iyyah. Menurut pendapat yang dipilih dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat yang terpilih dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mazhab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, pendapat yang benar, pendapat yang mu'tamad, yang bisa dijadikan sebagai pegangan, bahwasanya nama-nama Allah itu tauqifiyah. Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Apa artinya nama-nama Allah itu tauqifiyah? Artinya nama-nama Allah itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Itu artinya berdasarkan tauqifus syara', ya, berdasarkan ketetapan dari syara', berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma' dari para ulama. Itu yang dimaksud dengan tauqifiyah. Artinya nama-nama Allah tidak bisa kita karang sendiri. Artinya bahwa setiap kita itu tidak boleh menamakan Allah sesuai keinginan kita sendiri. Nggak bisa seseorang, saya pengen namakan Allah dengan nama ini, saya pengen namakan Allah dengan nama itu. Nggak boleh. Nggak seperti kamu memberi nama anak kamu, terserah kamu beri nama apa. Tetapi kita menamakan Allah, nggak seperti itu, nggak sesuai dengan keinginan kita. Saya pengen namai Allah dengan nama ini kemudian dinamai, enggak.
nggak semaunya. Tidak semaunya itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada sebagian orang yang menamai Allah dengan nama seenaknya sendiri. Ada sebagian orang seperti Sayyid Qutb, tokoh Hizbul Ikhwan, dia menamakan Allah itu dengan nama akal, al-aqlu al-mudabbir. Dia mengatakan Allah itu akal yang mengatur alam semesta. Ada yang dia mengatakan Allah itu ar-rishah al-mubti'ah, yaitu yang bulu yang menciptakan. Ada yang menamakan Allah itu dengan sutradara. Dia mengatakan Allah adalah sutradara dari semua kejadian yang ada ini. Ada yang seseorang yang menamakan Allah itu dengan illah. Ada yang menamakan Allah dengan sabab. Ada seseorang yang menamakan Allah itu dengan apa? Dengan ruh. Ada yang menamakan Allah dengan jisim. Dan seterusnya nama-nama yang tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran, tidak ada disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, tidak ada disebutkan di dalam ijma' para ulama. Maka ini adalah salah satu bentuk dari ilhad yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Enggak boleh seseorang itu ngarang-ngarang nama untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus mengikut apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Jika Allah menamakan dirinya dengan nama itu, maka kita juga menamakan Allah dengan nama tersebut. Jika Rasulullah menamakan Allah dengan nama-nama tertentu, maka kita juga menamakan Allah dengan nama-nama yang ditetapkan oleh Rasulullah sebagai nama Allah. Jika seluruh para ulama telah berijma', telah sepakat bahwa itu adalah nama Allah, maka kita menamakan Allah dengan nama tersebut. Kita nggak boleh ngarang-ngarang. Nggak boleh kita ngarang-ngarang nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menamakan Allah dengan yang ngecat Lombok misalnya. Itu bukan nama Allah. Allah al-Khaliqu, Allah al-Bari'u, Allah al-Mudabbiru. Itu yang harus dikatakan. Allah itu pengatur alam semesta ini, Mudabbir. Allah itu al-Khaliqu, zat yang menciptakan alam semesta dari tiada menjadi ada. Hadirin rahimakumullah, maka harus diwaspadai penamaan-penamaan Allah yang berdasarkan hawa nafsu, yang berdasarkan pendapat seseorang, tidak berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Demikian juga sifat-sifat Allah disebutkan di sini, wa kadza sifati fahfadhis sam'iyah. Demikian juga sifat-sifat Allah itu semuanya juga tauqifiyah. Artinya berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Tidak seseorang boleh untuk mensifati Allah dengan sifat-sifat sesuai dengan keinginannya sendiri. Tidak bisa. Tetapi harus berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Ini adalah kaidah tentang nama-nama Allah yang harus diperhatikan. Ini kaidah. Awas, harus berhati-hati. Jangan sampai seseorang kemudian menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah bahwa nama-nama Allah itu juga harus dibaca dengan benar. Tidak boleh kita menamakan atau membaca nama-nama Allah
dengan mentahrifnya. Dengan mentahrifnya, yaitu dengan membacanya secara keliru. Terutama dalam hal panjang pendeknya dan juga dalam hal makharijul hurufnya. Nah, tempat keluarnya huruf itu harus disesuaikan. Artinya harus dibaca dengan benar. Allah, nggak boleh dibaca Allah, atau dibaca Allah pakai wawu misalnya, atau dia membacanya Allah, atau dia membacanya tanpa hak, dia mengatakan Allah, 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 Allah misalnya. Tetapi harus dibaca dengan benar, dengan panjang di tengah, kemudian dengan hak Allah, bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah, bukan seperti itu. Tetapi dengan harus mengucapkannya dengan benar. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, bukan Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman misalnya. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahman. Apalagi haknya diganti kha, Ya Rahman, Ya Rahman misalnya. Itu apa namanya? Itu namanya tahrif. Tahrif artinya menyeleweng dari membaca yang benar terhadap nama-nama Allah. Menyebut nama Allah adalah zikrullah. Menyebut nama Allah adalah zikrullah. Dan itu hanya berpahala apabila kita membacanya dengan benar. Semua nama-nama Allah, bukan hanya lafzul jalalah Allah, tetapi nama-nama Allah yang lainnya semuanya harus dibaca dengan bacaan yang benar. Matnya yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, dan dibaca sesuai dengan makharijul hurufnya, tempat keluarnya huruf, dan tidak menyimpang dari itu. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.